Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa yaqutuhu bainal hajar. Muhammad adalah manusia, tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Sebab Nabi Muhammad itu ibarat batu permata di antara batu-batu lainnya. Ada batu kali, ada batu bata, ada batu koral, ada batu kerikil, ada batu permata. Nama jenisnya sama batunya, tetapi kualitas antara permata dengan batu bata sama apa tidak? Terutama bagi ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu ambil tali rafiah, lalu kemudian ikat batu bata, lalu dikalungkan berjalan keliling kampung. Kira-kira orang yang melihat akan berkomentar waras atau tidak waras? Kagum atau kesian? Di antara komentarnya pasti ada yang bilang, sejak kapan ibu itu? Tetapi akan sangat berbeda jika seandainya ada seorang ibu yang keluar dari rumahnya, berjalan mengelilingi kampung, dan di dadanya ada kalung yang dihiasi oleh batu permata. Kira-kira kagum atau tidak? Mulia apa tidak? Sama-sama batunya, bahkan yang ini lebih kecil tetapi menjadi mulia. Tetapi batu yang satu lagi kemudian menjadi bahan tertawaan orang yang lain. Ini kira-kira yang bisa kita perdekat pemahaman kita bahwa Nabi Muhammad walaupun dari manusia, tetapi beliau tidak sama dengan manusia. Setelah kita memahami ini, maka kadang-kadang zaman sekarang ini karena iman adanya di mata dan di otak, bukan di hati, seringkali kita tidak lagi percaya terkecuali harus dengan dalil. Sebagian orang melarang untuk memuliakan Nabi Muhammad. Sebagian lain mengkafirkan mereka yang mengagungkan Nabi Muhammad. Sebagiannya menganggap musyrik. Sebagiannya menganggap ini dan itu dan seterusnya. Demi Allah, saya kasihan melihat mereka. Karena seakan-akan tertutup dari hatinya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala baik secara tersurat maupun tersirat di dalam Al-Quran telah menegaskan tentang masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, maka akan penuh, akan banyak sekali pujian secara langsung maupun tidak langsung terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi atau wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah, innaka laminal mursalin. Allah memuji Nabi Muhammad. Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Padahal dia adalah Tuhannya Nabi Muhammad, yang tidak butuh kepada Nabi Muhammad, yang kepadanya Nabi Muhammad bersujud, kepadanya Nabi Muhammad menyembah, tetapi dia Allah yang Maha Agung mengagungkan Nabi Muhammad. Allah yang Maha Mulia memuliakan Nabi Muhammad. Bagaimana setelah Allah melakukannya,
apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang butuh kepada Nabi, yang menjadi mulia karena Nabi, yang mengharapkan syafaat Nabi, yang menjadi baik karena syariat Nabi, lalu kemudian mengatakan tidak pantas untuk memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang secara terang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Quran. Yang secara jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan kemuliaannya di dalam hadisnya. Yang tersirat jauh lebih banyak lagi. Tetapi dari sekian yang banyak itu, saya ambil satu ayat di dalam Al-Quran yang kalau kita renungkan, maka kita akan terperanjat dan baru akan tersadar betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suaramu saat berbicara atau berada di hadapan Nabi lebih tinggi dari suara Nabi, lebih kencang dari suara Nabi. Misalnya volume suara Nabi 6, maka jangan kamu suaranya volume 7, jangan. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kamu berkata keras kepada Nabi. Sebagaimana itu wajar jika terjadi antara kamu dengan sahabatmu, antara kamu dengan sesama kamu, itu enggak apa-apa. Tapi kepada Nabi jangan, kata Allah. Kita bertanya kepada Allah, Ya Allah, jika seandainya kami mengangkat suara lebih keras dari suara Nabi, atau bersuara keras saat berbicara kepada Nabi, apa konsekuensinya? Apa akibatnya? Apa hukumannya? Ini belum terbayang kadang-kadang oleh hampir banyak dari kaum muslimin, sehingga dia kemudian akan sadar betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah dosa yang bisa menghapus pahala? Dosa yang bisa menghapus pahala itu ada dua. Yang satu hanya berkaitan dengan Allah, dan yang satu lagi hanya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan Allah adalah syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada dua Tuhan selain Allah, menyembah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Maka begitu orang melakukan perbuatan dan amalan syirik, langsung dihapus pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, hajinya, infaknya, baca Qur'annya, solat sunnahnya, semua dihapus oleh Allah, habis pahalanya. Itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan yang kedua apa? Berkaitan dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Kalau Allah Tuhan kita, maha mulia, maha agung, maha segala-galanya, kalau kita sampai menduakan Allah sebagaimana Allah katakan dalam Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni ketika kamu melakukan dosa di atas dosa, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kedua ini sangat tidak terbayang oleh kita, saudara. Apa yang kedua terkait dengan Nabi Muhammad? Membunuh Nabi Muhammad barangkali, atau menempeleng Nabi Muhammad barangkali, atau menendang wajahnya Nabi Muhammad barangkali, atau menyiksa Nabi Muhammad barangkali. Tidak. Tetapi yang kedua yang terkait dengan Nabi Muhammad adalah jika ada orang
mukmin yang mengangkat suaranya lebih tinggi dari suaranya Nabi atau berbicara dengan Nabi dengan suara yang kencang, maka Allah dalam Quran melanjutkan ayat tadi, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Begitu kamu mengangkat suaramu di hadapan Nabi, berbicara kasar kepada Nabi, maka Allah tidak ridha kamu lakukan itu, dan akibatnya amal ibadahmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu tidak akan sadar, kata Allah Subhanahu. Bayangkan saudara, hanya berbicara kasar kepada Nabi, hanya membentak Nabi Muhammad SAW, langsung dihapus pahala ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ini? Artinya bahwa Allah menginginkan kita untuk memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, tidak kurang ajar kepada Nabi, bahkan sekecil itu pun ketika kita lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW, Allah tidak memandang lagi keimanan kita, Allah tidak lagi memandang amal soleh kita, dan semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, kenapa sahabat-sahabat Nabi Muhammad menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah? Mengapa para sahabat Nabi itu kedudukannya di sisi Allah tidak mungkin dan tidak bisa ditandingi oleh wali manapun dan oleh orang alim manapun? Kenapa? Pertama, karena mereka melihat Rasulullah SAW dalam keadaan iman. Mereka beriman dan memandang Nabi Muhammad, lalu berkumpul dengan Nabi Muhammad, lalu wafat dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad. Maka ini hal pertama yang menyebabkan mereka memiliki kedudukan tinggi yang tidak tertandingi oleh siapapun. Yang kedua, karena mereka berkumpul dengan Nabi, maka mereka melihat Nabi. Ketika mereka melihat Nabi, maka mereka merasakan langsung rahmatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad, maka timbul di dalam hati mereka kecintaan yang sangat besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cinta inilah yang kemudian mematenkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai fadilah kepada sahabat Nabi, dan mereka tidak akan tertandingi oleh siapapun. Dua hal ini tidak bisa kita raih. Kita hanya bisa meraih yang pertama, yang kedua saja. Yang pertama, kita akan kumpul dengan Nabi, kita akan melihat Nabi, kita akan belajar dengan Nabi. Itu sudah lewat karena Nabi Muhammad telah diwafatkan oleh Allah. Tetapi yang kedua, kita masih punya peluang yang sangat besar. Kita masih punya kesempatan yang sangat besar untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, walaupun di bawah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana datangnya cinta dan bagaimana kita bisa mencintai? Tahapan pertama dan utama adalah kita wajib mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Belakangan ini umat Nabi Muhammad sudah mulai bertingkah yang aneh-aneh. Dari mulai bapak-bapaknya sampai kepada ibu-ibunya, sampai kepada usia remajanya, sampai kepada anak-anaknya, mulai tingkahnya aneh-aneh. Ada yang tidak puas diciptakan jadi laki, pengen jadi perempuan. Ada yang sudah ditakdirkan jadi perempuan, pengen gagah seperti laki. Ada yang sudah dimuliakan oleh Allah dari kebiasaan jahiliyah telanjang, ditutup dengan pakaian hijab syar'i, dia pengen telanjang lagi seperti jahiliyah. Ada yang laki-laki di mana Nabi Muhammad lewat sahabat-sahabatnya telah memuliakan mereka dari amalan-amalan jahiliyah, sekarang mereka berusaha untuk kembali
kepada adat istiadat dan amaliyah jahiliyah. Karena semuanya berlomba untuk hal-hal tersebut, maka terjadilah apa yang dulu terjadi kepada umat jahiliyah, baik di saat Nabi maupun di saat nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka tidak mengenal Nabi. Seakan-akan Nabi Muhammad tidak pernah diutus kepada mereka. Seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilang kebaikannya dengan wafatnya beliau 1400 sekian tahun yang lalu. Apa yang kemudian terjadi kepada umat? Saudara yang dirahmati oleh Allah, ngerasa ndak bahwa rezeki itu semakin seret sekarang ini? Berasa apa tidak? Kalau Anda berasa rezeki seret, itu kata lain daripada keberkahan rezeki dicabut oleh Allah. Para istri khawatir suaminya main gila di luar rumah. Para suami khawatir istrinya berselingkuh dengan CLBK, apa katanya itu istilah itu. Ayah dan ibu selalu resah terhadap perkembangan anak-anaknya yang sudah mulai ada di bangku SMP dan SMA. Kelakuan-kelakuan yang tidak wajar, dari mulai lem Aibon sampai kepada obat-obatan, sampai kepada minuman keras, sampai kepada seks bebas, selalu menghantui perasaan orang tua. Mau tidak boleh keluar dari rumah, nggak bisa sekolah. Mau disekolahkan, khawatir terpengaruh dengan pergaulan yang ada di luar. Sementara dari mulai rezeki, keluarga, anak, pekerjaan, bermasalah semuanya, ini kata lain daripada bahwa keberkahan sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, jika seandainya satu umat sudah melakukan dosa dan pelanggaran kepada Allah, tetapi mereka tidak diturunkan bencana oleh Allah, maka ketahuilah yang akan Allah lakukan kepada mereka, Allah akan mencabut barokah. Dari apanya ya Allah? Barokah akan dicabut dari dirinya, dari hartanya, dari keluarganya, dan dari umurnya. 4 hal kalau sudah barokah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pribadi akan menjadi pribadi yang jahat, keluarga akan menjadi keluarga yang broken, pekerjaan akan serabutan tidak peduli yang mana halal dan haram, harta yang tidak barokah akan menyebabkan orang semakin banyak hartanya, perasaannya bukan kaya dan bukan cukup, tetapi semakin kaya akan semakin miskin. Penyebab dari ditariknya barokah ini kenapa dan apa? Karena tidak adanya rahmat Allah yang diturunkan kepada mereka. Sebab rahmat Allah tidak diturunkan kepada mereka, kenapa? Karena sumber rahmat, yang semua rahmat itu bersumber dari ini. Rahmatnya ibu kepada anaknya bersumber dari ini. Rahmatnya yang kaya kepada yang miskin bersumber dari ini. Rahmatnya orang tua terhadap, rahmatnya guru terhadap muridnya bersumber dari ini. Rahmatnya pejabat terhadap rakyatnya bersumber dari ini. Rahmatnya ulama terhadap umatnya bersumber dari ini. Ketika sumber ini sudah mulai dijauhkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dari kehidupan pribadi, dari kehidupan keluarga, dari harta dan pekerjaan kita, sumber rahmat ini dijauhkan, maka barokah pun akan ikut menjauh daripada kita. Dan sumber rahmat itu apa? Allah beritahu kita.
dengan firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil", dan Allah tidak akan menurunkan engkau. Allah tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad terkecuali untuk menjadi pembawa dan penyebar rahmat bagi alam semesta. Sehingga mutlak dan wajib hukumnya, fardu ain hukumnya, sama seperti fardunya salat, sama seperti fardunya puasa. Kita sebagai umat Muhammad mengenal Nabi dan apa yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasilah yang akan menjadi hukum daripada maqasid. Sebagaimana hukum wudu pada aslinya adalah sunnah, tetapi kemudian menjadi wajib ketika orang akan melakukan salat, karena salat tidak akan sah terkecuali dengan wudu. Walaupun wudu itu aslinya hukumnya sunnah, maka kaidah mengatakan ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu perkara tersebut, sementara yang akan diperkarakan adalah sesuatu yang wajib, maka perkara ini walaupun tidak wajib kemudian naik hukumnya menjadi wajib. Mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW adalah merupakan kesempurnaan dan kebaikan serta diterimanya salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka urgensi kita di dalam melakukan ibadah adalah bagaimana agar diterima oleh Allah. Betul tidak? Kita beribadah ini jangan asal gugur kewajiban, saudara. Mereka yang melakukan ibadah dengan tujuan yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji, ini orang yang seperti ini akan nangis berkepanjangan yaumul qiyamah. Karena dia akan dinilai oleh Allah walaupun sholat sama dengan orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat adalah tempatnya neraka sakor. Ma salakakum fi sakor? Qalu lam nakun minal musallin. Kenapa kamu berada di neraka, kata Allah? Ya, karena kami tidak sholat. Orang yang tidak diterima sholatnya sama dengan orang yang tidak sholat. Hukumnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan ibadah tanpa didasari oleh pengetahuan dan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti ibadahnya akan berat untuk dilakukan dan pada saat melakukannya yang penting saya sudah melakukannya. Sehingga dengan ibadah model seperti ini maka hilanglah manfaat-manfaat yang terkait dengan ibadah tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal, sesungguhnya Allah tidak main-main, saudara. Kalau Anda baca Quran ada kalimat inna, maka ketahuilah bahwa Allah serius. Kalau Allah tidak serius, mungkin Allah tidak pakai inna. Tapi ketika Allah serius, Quran secara keseluruhan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil. Quran itu bukan main-main, kata Allah. Quran itu bukan candaan, kata Allah. Apalagi kalimat-kalimat ayat yang diawali dengan inna, sungguh, sesungguhnya, artinya Allah betul-betul bersungguh-sungguh saat menyampaikannya. Allah mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bila dilakukan oleh manusia, maka salat itu mampu mencegahnya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tetapi kita sering mendapati orang yang salat 5 waktu tidak bolong, perbuatan keji dan mungkarnya tetap jalan. Orang yang sholat 5 waktu, tapi ribanya tetap jalan.
Orang yang sholat 5 waktu, tapi matanya tetap jelalatan. Orang yang sholat 5 waktu, tapi tetap makan haknya orang. Orang yang sholat 5 waktu, tetapi tetap memutuskan silaturahmi antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Orang sholat 5 waktu, tetapi tetap dia saat keluar rumah membuka auratnya. Kemana janji Allah yang mengatakan sesungguhnya sholat itu akan menghindarkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar? Kenapa setelah dia sholat tetap saja perbuatan keji dan mungkar dilakukan? Permasalahannya dan jawabannya satu. Dia tidak melakukan sholat dengan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ibadah termasuk sholat di dalamnya? Allah menginginkan kita mengerjakan perintah-perintah Allah dengan wajhut ta'zim wa tauqir. Kalau kita mau sholat, bukan hanya sekedar punya wudu, ambil wudu lalu angkat tangan Allahu Akbar waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamida. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus jalan. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Walaupun secara syariat salat seperti itu sah. Tapi sekali lagi saya katakan bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Makanya para salafun saleh ketika sudah mau salat, dia mengambil wudu wa ahsana wudu'ahu fa ahsana wudu'ahu. Ketika dia mulai wudu, maka dia memperbagus wudunya. Bukan mengesahkan wudunya, bukan. Tetapi di atas sah hukumnya wudu ada memperbaiki wudu. Apa memperbaiki wudu itu? Dia melakukan sunnah-sunnah yang sempurna. Sebelum dia menyentuh, membasuh bagian-bagian yang wajib, yang fardu, maka dia ambil bagian yang sunnah. Dihidupkan air, ketika menghidupkan air, dia hidupkan kecil, bukan dibuka kerannya begitu saja. Sebab apa? Sebab kalau keran dibuka dan lebih banyak yang terbuang, sementara air itu adalah miliknya sendiri, bayar dengan uangnya sendiri, maka hukumnya makruh, karahatut tanzih. Makruh hampir mencapai tingkatan haram. Tetapi kalau yang dibuka keran adalah kerannya masjid, airnya air wakaf, lebih banyak yang terbuang dari terpakai, sengaja dibiarkan airnya, padahal dia tidak membutuhkan air sebanyak itu, maka hukumnya adalah haram. Kadang kita tidak sadar, mau ibadah kepada Allah haram sudah mendahuluinya. Dibuka sedikit, lalu kemudian dicuci kedua tangannya, lalu kemudian diambil siwaknya, lalu kemudian dipakai siwaknya, lalu kemudian dibaca basmalah, lalu kemudian dilanjutkan dengan madmadah, berkumur 3 kali, lalu istinsyak, memasukkan air ke hidung dan membuangnya, lalu kemudian mulai membasuh, mencuci wajahnya. Pada saat ini semua dilakukan, saudara, bukan yang penting selesai, tetapi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab karangan beliau yang sangat simpel kecil untuk santri yang umurnya di bawah 15 tahun, sudah diajarkan oleh beliau bagaimana al-ihsanu fil wudu. Kata Imam Ghazali, kalau mencuci tangannya, mintalah kepada Allah keberkahan dari tangannya, dan minta berlindunglah daripada kesialan dari tangannya. Lalu kemudian sunnah wudu, sunnah siwaknya dipakai. Kemudian ketika dia memasukkan air ke dalam mulutnya untuk kumur dan memasukkan ke dalam hidungnya untuk istinsyar, maka dia membaca, ya Allah, dari hidung yang aku lakukan dalam istinsyar sunnatul wudu ini, beri aku kesempatan untuk mencium kelak baunya sorga.
Semua ibadah-ibadah sunnahnya diikat dengan keagungan Allah, dengan doa di dalamnya, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika wudu kemudian dengan baik dilakukan, jaminan dari Nabi, salatnya akan baik. Barang siapa yang wudunya tidak baik, wudunya asal, maka salatnya pun akan asal-asalan. Dan salat asal-asalan lebih parah daripada wudu asal-asalan. Kenapa? Karena kalau kita wudu, kita belum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tertib syariah. Tapi ketika kita salat, maka para salafun saleh seringkali mengingatkan kita untuk kalau mau salat jangan sholli Allahu Akbar, tetapi diamlah sejenak, hadirkan hati, bayangkan kita sedang berhadapan dengan siapa? Zat yang maha agung, zat yang akan kita sembah, zat yang mengetahui zahir dan batin kita, yang mengetahui rahasia yang di dalam hati kita, yang dia mampu untuk menjadikan kita mulia atau hina, yang mampu memberikan apapun kepada kita. Hadirkan dia di dalam hati kita sebelum kita mengumandangkan kalimat Allahu Akbar. Pada saat Allah sudah hadir dalam hati kita, mohon kepada Allah dengan mengatakan, dengan berdoa, doa yang macam-macam, banyak jenisnya yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Di antaranya membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sampai akhir. Kenapa? Supaya salat kita tidak diganggu oleh setan. Karena setan ketika melihat orang salat, maka dia akan senantiasa mencari peluang untuk mencuri konsentrasinya agar dia tidak lagi memikirkan, agar dia tidak lagi khusyuk dan konsentrasi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, maka kita akan dihindarkan oleh Allah daripada setan yang akan mengganggu salat kita. Lalu kemudian sebagaimana yang sering dilakukan dan kami dengar daripada guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh, ketika beliau akan salat, beliau berdiri sejenak, lalu kemudian beliau mengucapkan Allahumma arham wuqufana baina yadaik. Ya Allah, berikan rahmat kepada hamba, sementara hamba sekarang sedang berdiri untuk menghadap kepada Engkau dalam salat. Disempurnakan volume kekhusyuan dan ketakwaannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, hadirnya Allah dalam hati, baru kemudian diucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Dan pada saat Allahu Akbar diucapkan dari pikiran yang konsentrasi, hati yang takut, hati yang hadir, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka takbir itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dengan takbir yang khusyuk, lalu kemudian dia mulai memperbaharui perjanjiannya dengan Allah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. In wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lalu kemudian ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Engkau ya Allah dengan keagunganmu. Lalu kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Lalu kemudian sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Terus diikuti oleh konsentrasi dan rasa takutnya kepada Allah. Sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tertunduk, takut. Ya Allah, jangan-jangan gak diterima salat saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini orang yang melakukan salat seperti ini tidak mungkin dia akan tergoda oleh maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena janji Allah pasti. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tetapi salat yang tidak dilakukan dengan upaya dan perjuangan seperti ini, maka
sangat dimungkinkan pelaku sholat adalah pelaku kemaksiatan. Pelaku sholat sekaligus pelaku perbuatan keji. Pelaku sholat sekaligus pelaku perbuatan zalim. Dan yang salah bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tidak mau berusaha sebaik mungkin untuk memberikan persembahan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya kita dalam sholat dan lain-lain bisa khusyuk? Saudara yang dirahmati oleh Allah, sahabat Nabi, sebagaimana sering saya sampaikan, bahwa sebelum mereka diperkenalkan oleh Nabi Muhammad terhadap agama, terhadap syariat, maka Nabi Muhammad terlebih dahulu membina keimanan mereka dan keyakinannya kepada Allah. Orang maksiat, berani maksiat, kenapa? Dua alasannya. Pertama, mungkin karena dia tidak tahu terhadap kabar neraka, kabar dosa, kabar siksa. Yang kedua, dia tahu terhadap siksa, dosa, kiamat, Allah, neraka, dan sebagainya, tetapi dia tidak yakin. Kalau iman-iman yang tidak disertai dengan keyakinan kepada Allah ini tetap menjadi dasar keimanan dan keislaman kita, maka sangat mungkin pada saat sakaratul maut iman ini akan dicuri oleh iblis dan kita akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang diajarkan oleh Nabi ditanamkan adalah keyakinan. Di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren, para masyayikh, para asatid, jangan meremehkan menanamkan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hati para murid. Para alim ulama dulu lebih menginginkan muridnya bodoh tapi yakin kepada Allah daripada pintar tetapi tidak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih mulia yang diturunkan oleh Allah dari langit selain Al-Quran, dan setelah Al-Quran lebih mulia daripada keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang melakukan ibadah didasari oleh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sangat takut kepada Allah. Dan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang takut, maka dia akan melakukan perbuatannya dengan sangat hati-hati. Apalagi kalau kemudian dilakukan dengan perasaan takut bercampur dengan cinta. Takut bercampur dengan cinta itu kesempurnaan daripada perpaduan antara rasa takut dan rasa sayang dan gembira. Para aulia, para ulama, para siddiqin, para syuhada, yang gambar sempurnanya adalah sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menunjukkan kepada kita bagaimana ketika mereka dibina 10 tahun oleh Nabi. Tiap hari diajarin yakin cinta, yakin cinta, yakin cinta. Salat 5 waktu belum turun, zakat belum ada, puasa Ramadan belum disyariatkan. Tiap hari diajari yakin cinta, yakin cinta, yakin cinta. Begitu mereka sudah yakin kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba ada perintah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu untuk melakukan puasa. Maka puasa kecil buat mereka. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Berapa kali? 5 kali sehari. Cuman 5 kali. Cuman 5 kali sehari. Sementara mereka diberi waktu oleh Allah 24 jam. Apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka tambah 17 rakaat dengan tambahan 1000 rakaat. Bacaan Quran dihatamkan sebulan sekali, berarti 1 hari cuma 1 juz. Sedikit sekali kata mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menghatamkan siang 1, malam 1 setiap hari. Ketika mereka merasakan sesuatu dalam hatinya kenyamanan, mereka mengatakan kita akan tambah 2 hari di siang hari, 2 kali hatam siang kali, dan 2 kali hatam di malam hari. 1 hari 1 malam 4 kali hataman Al-Quran.
Di dalam berzikir kepada Allah, Nabi memerintahkan istighfar. Sesungguhnya akan beruntung orang yang di dalam catatan amalnya akan ada banyak istighfar kepada Allah. Dan aku beristighfar, kata Nabi Muhammad, setiap hari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Kita akan menyikapi, oh, Nabi yang sudah diampuni oleh Allah 100 kali. Lah kalau kita yang banyak dosa berapa? Ya berarti minimal 1000 kali. Atau bahkan kalau perlu 10.000 kali. Istighfarnya 1000 atau 10.000. Zikirnya sekian, tasbihnya sekian, tahmidnya sekian, dan semuanya dilakukan dengan kesempurnaan. Maka jika begini kondisinya umat Islam, janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran akan semuanya dipenuhi kepada kita. Apakah itu janji dari ketenangan jiwa? Apakah itu janji dari keberkahan rezeki? Apakah janji Allah tentang tumak-nina dan sakinahnya keluarga? Apakah janji Allah tentang anak-anak yang soleh dan solehah? Apakah janji Allah tentang terbukanya keberkahan rizki dari langit dan bumi? Apakah itu janji Allah terhadap kebaikan dunia dan akhirat, keberkahan waktu, dan janji-janji yang lain? Semuanya akan terpenuhi ketika kita sudah memberikan haknya Allah, maka Allah kemudian akan memberikan kewajibannya. Ada hak dan kewajiban. Ada pekerjaan dan upah, ada kegiatan dan gaji, yang mana itu jika manusia saja tidak melanggar karena dia punya bawahan harus menggajinya setiap awal bulan, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika demikian pemahaman yang kita fahami sampai kepada penjelasan ini, maka kira-kira cinta kepada Allah dan Rasulnya penting apa tidak? Cinta kepada Allah dan Rasulnya penting. Sebab cinta ini punya energi yang luar biasa. Cinta ini punya keajaiban yang tidak dimiliki oleh perasaan yang lain. Anda bisa saksikan bagaimana di hari Lebaran seorang ibu dan ayah akan tersenyum bangga dan bahagia walaupun dia memakai baju yang lusuh ketika melihat anaknya memakai baju yang baru. Apa yang menyebabkan dia bahagia? Cintanya kepada anak. Seorang ibu, dia bertahan dan tersenyum ketika capek tapi tidak bisa tidur lantaran menjaga anaknya, lalu kemudian tersenyum bahagia ketika melihat anak bayinya, anak balitanya tertidur pulas. Apa yang menyebabkan dia bahagia dan tersenyum? Bukan capeknya, tetapi cintanya. Lalu kemudian capeknya dengan cinta menjadi hilang, laparnya dengan cinta menjadi hilang. Kekecewaannya berubah menjadi kebahagiaan. Semua lantaran cinta. Orang yang mengerjakan sesuatu karena orang yang dicintainya, maka ada kebanggaan dan kesungguhan. Ada keseriusan di dalam melakukan. Walau tidak punya uang, tidak segan dia harus gadaikan motornya. Dia harus loakkan baju dan sepatunya. Dia harus ngutang kepada tetangganya. Demi apa? Demi untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Cinta adalah merupakan satu kekuatan, power yang akan menjadikan kebaikan. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, La yu'minu ahadukum. Orang yang beriman, kamu ngaku beriman sekarang, dan kamu tidak akan pernah mampu beriman dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya, terkecuali dengan satu hal. Apa itu? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman kamu sampai Muhammad kamu lebih cintai daripada bapakmu, ibumu, anakmu, saudaramu, hartamu, baru imanmu akan benar. Timbul pertanyaan, timbul komentar, timbul isu dan hoax dari orang-orang yang tidak ada rasa cinta di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Muhammad ini kebangetan. Pengen dia disanjung sampai mengait-ngaitkan cintanya dengan iman. Orang yang tidak cinta kepada dia diklaim tidak, divonis tidak sempurna imannya.
Ini orang gila hormat benar katanya. Nabi Muhammad gila hormat. Minta mewajibkan supaya dia dicintai. Lebih daripada bapak, ibu, anak, harta, rumah, dan segala-galanya. Itulah perbedaan Nabi Muhammad dengan selain Nabi Muhammad. Jika ada orang minta dicintai dan dia bukan Nabi Muhammad, maka pasti ada keinginan-keinginan pribadi, keinginan-keinginan materi yang diambil manfaatnya dari orang yang mencintainya. Tetapi Nabi Muhammad beda, saudara. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, tidak beriman kamu dengan baik sampai aku lebih dicintai dari segala-galanya, apa yang diambil oleh Nabi Muhammad dari kita? Tidak sepeser pun yang diambil oleh Rasulullah dari kita. Nabi Muhammad bahkan tidak butuh kepada salawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh kepada pujian kita. Karena dia sudah full dan penuh mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan, jika seandainya pujian bait syair ditujukan kepada orang, maka orang itu akan mendapatkan pujian dari orang yang memujinya, terkecuali Nabi Muhammad. Siapa yang memuji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak akan bertambah mulia dengan pujiannya, sebab Allah telah memujinya. Maka apa artinya pujian kita, salawat kita terhadap Nabi Muhammad, jika seandainya Allah Tuhannya Nabi Muhammad telah memuji dan bersalawat kepadanya? Lalu apa untungnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad? Untungnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak akan kembali keuntungannya kepada Nabi Muhammad, terkecuali akan kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Ketika Nabi Muhammad bilang, kamu harus cinta kepada saya. Begitu kita sahabatnya sudah cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad terakhir kali orang yang kenyang kalau harus ada yang lapar. Nabi Muhammad dari orang kaya sebagai suaminya, saudagar Makkah, yaitu Ibunda Khadijatul Kubra, begitu sudah bersentuhan dengan dakwah dan kenabian, Nabi Muhammad jadi orang paling miskin di Makkah. Nabi Muhammad menjadi orang yang paling dimuliakan di Makkah. Bahkan kekuasaan ditawarkan secara penuh kepada beliau. Tetapi ketika sudah bersentuhan dengan umat, Nabi Muhammad tiba-tiba menjadi orang yang paling dihinakan di Makkah. Tadinya orang paling dicintai, jadi orang yang paling dibenci. Tadinya menjadi orang yang paling dipuji, menjadi orang yang paling dahsyat dimaki. Lalu apa manfaat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Enggak ada buat Nabi Muhammad. Kecintaan itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad dari kita untuk kebaikan kita, agar kita melakukan ibadah dengan dasar cinta dan sungguh-sungguh, sehingga kita mendapatkan manfaat dari ibadah tersebut di dunia sebelum kita kembali di akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keuntungan dari kecintaan yang diminta oleh Nabi kepada kita, tetapi keuntungannya, kalaupun kita memberikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka keuntungannya akan kembali kepada kita dan tidak kepada Nabi Muhammad. Setidaknya akan menjadi tanda bahwa dari Nabi Muhammad, kalau saya harus memberi syafaat terlebih dahulu, maka cinta itulah yang akan menjadi wasilah dan medianya. Kalau saya harus menolong di padang mahsyar terlebih dahulu, maka yang ada sinyal cinta yang akan saya tangani terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Jika seandainya ada yang akan memberi minum dari Rasul, tangannya Rasul, dari telaga Kausar di hari kiamat, maka sinyal yang mencintainya itulah yang akan connect dengan Nabi Muhammad, sehingga dia dengan secara otomatis cintanya akan menggiring untuk mendekat kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta pasti akan banyak bersolawat, pasti akan banyak menyebut Nabi Muhammad adalah dengan bersolawat. Dan Nabi berkata, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Paling dekatnya orang nanti di hari kiamat kepadaku, maka merekalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Satu hari seorang ulama yang tiap hari disibukkan dengan urusan-urusan keilmuan, tiba-tiba satu malam dia bermimpi Rasulullah. Di dalam tidurnya melihat Rasulullah berjalan. Maka orang ini memanggil nama Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menoleh lalu berjalan lagi.
Dikejar oleh orang ini. Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku memanggilmu." Kata Rasul, "Ya, tapi aku tidak mengenalmu." Kata orang ini, "Tidak mungkin ya Rasulullah. Engkau mengenal umatmu sebagaimana engkau kenal terhadap anak-anakmu. Engkau mengenal umatmu sebagaimana orang tua mengenal anaknya. Bagaimana engkau mengatakan tidak kenal kepada saya ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Perkenalanku terhadap umatku tergantung dari seberapa banyak dia membaca salawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad." Yang ingin dekat dengan Nabi, yang sudah mengaku cinta dengan Nabi, yang sering membaca salat, yang sering hadir majlis-majlis yang di situ disebut nama Nabi, dimuliakan Nabi, diceritakan tentang syariat Nabi, maka pengakuan itu menjadi batal, saudara, jika seandainya Anda tidak termasuk orang yang kategori banyak membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan dalam hikmah ru'yah tadi, bagaimana seorang tersebut tidak dikenal oleh Nabi Muhammad dan kemudian Nabi memberikan arahan, petunjuk dan ketentuan. Kata Nabi, "Kenalnya aku terhadap umatku tergantung seberapa banyak dia membaca salawat kepadaku." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, penutup daripada tausiah malam hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan cinta di hati kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dengan cinta itu akan memudahkan kita untuk mengikuti syariat-syariat yang wajib dan sunnahnya, dan kecintaan itu akan mengantarkan kita keyakinan kepada Allah, sehingga apa yang menjadi janjinya Allah Subhanahu wa taala akan kita dapati semuanya dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya cinta ini, kemarin pada saat kami di Jakarta, guru mulia memberikan ijazah kepada kami untuk agar supaya dengan ijazah ini bisa lebih membantu kita mencintai Rasulullah SAW. Kira-kira siap dan menerima ijazah ini? Ikuti bersama-sama dengan saya. Yang belum hafal, tanya kepada yang sudah hafal. Kalau untuk di daerah sini ada Kiai Obay, silakan nanti didatengin beliau dan diminta catatannya. Mari kita baca bersama-sama sebelum saya ijazahkan kepada saudara-saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu ma'al afiyah. Beliau menyarankan salawat ini untuk dibaca 10 kali di pagi hari minimal, 10 hari di pagi hari dan 10 hari menjelang malam hari, di mana keberkahan salawat ini akan mempercepat tumbuh kembangnya cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau katakan, ditutup akhirnya dengan kalimat ma'al afiyah, dengan normal. Apa maksudnya dengan normal? Beliau memberikan sebuah riwayat di mana seorang dari umatnya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa. Dia bilang, "Ya Nabi Allah, doakan kami agar mendapatkan cinta kepada Allah, agar mendapatkan tetesan cinta, satu tetes saja dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala." Didoakan oleh Nabi Musa, mustajab doanya, lalu pulang orang tersebut. Setelah berapa lama Nabi Musa bertemu dengan orang tersebut, tiba-tiba Nabi Musa kaget karena melihat orang ini yang tadinya bersih, yang tadinya gagah, yang tadinya normal, jadi seperti orang gila. Tidak lagi mengurus badannya, tidak lagi mengerjakan pekerjaan rutinitasnya. Dia hanya geleng-geleng kepala dan berkomat-kamit mulutnya. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, "Ya fulan, ada apa dengan kamu ini?" Orang ini mengatakan,
ya Nabi Allah, saya udah nggak peduli lagi dengan kanan, dengan kiri, dengan depan, dengan atas, dengan belakang, dengan apa yang belum saya miliki, dengan apa yang sudah miliki, karena saya sedang mabuk cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa ya Nabi Allah, kalau gitu doakan supaya Allah meringankan kecintaan di dalam hati saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah. Pada saat Nabi Musa berdoa, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Kata Allah, "Ya Nabi Allah, wahai nabiku, wahai Musa, ketahuilah, dia minta cinta satu tetes kepadaku dan aku berikan. Tetapi pada malam di saat engkau berdoa, aku berikan satu tetes, tapi yang doa ada 12.000 orang. Sama-sama minta untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu tetesan cinta Allah itu dibagi menjadi 12.000 orang, di antara bagian ke-12.000-nya kena kepada sahabatmu, dan lihatlah keadaannya seperti apa." Sehingga Habib Umar kemudian mengatakan, kita minta cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad dengan berkah salawat, tetapi dengan wajar. Artinya apa dengan wajar? Artinya dalam hati ada kecintaan kepada Rasulullah SAW, tetapi tetap kita masih mencintai anak kita, mencintai istri kita, mencintai guru kita, fokus dan serius kepada pekerjaan kita. Itu artinya mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad ma'al afiyah. Malam ini, sebagaimana saya terima ijazah tersebut dari guru kami, maka saya ijazahkan kepada seluruh yang hadir. Kita tutup tausiah pada malam hari ini dengan mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah, dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah di dalam doa kita. Karena doa ini untuk dikabulkan oleh Allah, persyaratannya sangat amat sulit sekali. Tetapi saya teringat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, seorang sofiyullah, seorang yang menghuni surganya Allah sebelum dia wafat, seorang yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebagai manusia, lalu kemudian karena satu hal diturunkan oleh Allah ke bumi bersama dengan Siti Hawa istrinya, lalu kemudian terpisah antara keduanya, dan Nabi Adam merasa bersalah. Dia diturunkan ke bumi menyesal terhadap apa yang dia lakukan saat di sorga, lalu dia selama 40 tahun beristighfar kepada Allah. 40 tahun minta ampun dari perbuatan mendekati buah khuldi dan makan buah khuldi. 40 tahun saudara, 1 tahun 360 hari, 1 hari 24 jam, ada berapa juta kali Nabi Adam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun, tapi tidak digubris oleh Allah. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak dipedulikan istighfarnya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada satu ketika Allah mengilhami Nabi Allah Adam, dan ilham ini kemudian sampai riwayatnya kepada kita agar kita tahu bukan semata-mata Nabi Adamnya pada akhirnya, karena dia bukan Nabi kita yang kita hidup di zamannya, tetapi Allah ingin memperkenalkan Nabi Muhammad lewat Nabi Adam alaihissalam. Pada saat 40 tahun berdoa dengan serius, munajat tingkat tinggi, Asmaul Husna, bahkan kepada Ismullahil A'zam mungkin sudah diungkapkan oleh Nabi Adam untuk minta ampun, belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-40 setelah dia berdoa, Nabi Adam kemudian mengungkapkan doa pendek sekali. Doa pendek. Tapi doa pendek ini langsung direspon oleh Allah. Begitu Nabi Adam selesai mengucapkannya, Jibril turun. Dan kemudian Jibril memberikan kabar gembira bahwa Allah telah mengampuninya. Apa doa tersebut saudara? Doanya tidak penting, tapi yang penting adalah inti daripada doanya, dan inti doanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun Nabi Allah Adam beristighfar, belum ada jawaban pengampunan dari Allah, sampai kemudian Nabi Allah Adam duduk bersimpuh, mengangkat tangannya, lalu berkata dalam doa kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb." Apa artinya? Wahai Tuhan. Ya Rabb, bihaqqi Muhammadin,
illa ghafartali. Ya Allah, wahai Tuhanku, dengan keberkahan Nabi Muhammad, ampuni dosaku. Panjang apa pendek, saudara? 40 tahun kalau disusun doanya Nabi Adam itu sudah jadi berjilid-jilid, puluhan jilid, mungkin ratusan jilid, saudara. Tapi belum dijawab oleh Allah. Begitu ada potongan pendek, Rabbi bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Jibril langsung turun dengan perintah Allah. Apa kata Jibril? Wahai Adam, bergembiralah bahwa sesungguhnya Allah telah maafkan dirimu. Cuman Allah bertanya dan dia maha tahu. Dari mana kamu tahu Muhammad? Padahal dia belum diciptakan. Kata Nabi Adam, saya pernah di sorga. Tidak ada pintu sorga. Tidak ada gubah sorga. Tidak ada tiang di sorga. Terkecuali di atas pintunya, di atas tiangnya, di atas gubahnya tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan aku yakin tidak seorang makhluk yang disandingkan namanya dengan nama Allah terkecuali dia adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Oleh karenanya aku bertawassul kepadanya. Kata Jibril, sadaqta, benar kamu wahai Nabi Adam, walaulahu lama khalaqtuk, kata Allah. Benar kamu wahai Nabi Adam, dan jika bukan karena Muhammad, kamu tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Kurang apa, saudara? Ayatnya sudah, hadisnya sudah, riwayatnya sudah, doanya sudah, ijazahnya sudah. Yang ada setel hati kita, pantengkan ke Nabi Muhammad, dan pastikan dengan perjuangan dan keyakinan kita harus mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana ya Allah syaqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli bakhif yassir alaina kulla asir. Ya Allah, mudahkan apa-apa yang sulit bagi kami ya Allah. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna hajatud din wad dunya wal akhirah ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah inna tawajjahna bika ila rabbina fi hajatina wa hajati masyayikhina wa hajati walidina wa hajati ikhwanina wa hajati aqaribina wa hajati ashabina wa hajatil hadirina kulluhum ya Allah wa hajati man ahsana ilaina wa asaa ilaina wa hajati man awsana bid-du'a wa hajatil muslimina min masyarikil ardi ila magharibiha litugda. Allahumma fashaffi'u fina rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wala dainan illa addaitah wala tiflan illa rabbaitah wala kahlan illa rahimtah wala malan illa barakta wala usran illa ja'altaha mawaddatan wa sakinah
ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.